Bab 346 Balap Melawan Waktu. Wakil pendiri itu menjelaskan dengan dingin, dia adalah seorang insinyur jiwa, bukan seorang guru jiwa. Hal-hal yang harus dia lakukan memerlukan kreativitas dan inovasi. Jika kita mencuci otaknya, ingatannya akan sangat memburuk. Lebih mudah bagi guru jiwa karena kita dapat membimbing mereka dan melatih mereka sehingga mereka mendapatkan kembali ingatan mereka di bawah kendali kita. Tetapi bisakah dia mendapatkan kembali ingatannya tentang proses yang sehalus dan serumit alat-alat jiwa? Kita harus fokus menariknya ke pihak kita tanpa mencuci otaknya. Nangong Wan buru-buru menundukkan kepalanya. Iya nih. Kami telah mengambil peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk mengikatnya. Yang ingin saya katakan adalah, jika dia tidak ingin menyerah, kita dapat mempertimbangkan untuk mencuci otak jika kita tidak punya pilihan lain. Baik, jangan biarkan dia meninggalkan pandangan kita setelah turnamen ini, wakil pendiri terus mengajarinya dengan suara dingin. Jika mereka yang akrab dengan Huo Yuhao tahu semua yang terjadi di sini, mereka akan berpikir, kue lezat ini akan dicari dimanapun dia berada. Di dalam Radiant City, bayangan terbang melewati lagi dan lagi saat mereka turun dari langit ke halaman di samping Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Masalah di istana kerajaan telah diselesaikan, sehingga insinyur jiwa tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk menjaga gudang penting bergegas kembali secepat mungkin. Mereka menjaga tempat yang penting secara strategis, dan mereka akan berada dalam masalah besar jika sesuatu terjadi. Ada 8 insinyur jiwa tingkat tinggi yang berjaga di sini. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang tinggi, tetapi sedikit kurus. Matanya terbenam jauh ke dalam rongganya, dan kulitnya sangat hitam. Dia tampak seperti berbagi darah yang sama dengan keluarga kerajaan. Tentu saja, sejak ayah Su Tianran, yang juga Kaisar Sun Moon saat ini, merebut tahta, warna kulit hitam keluarga kerajaan tradisional telah terus-menerus diencerkan oleh keluarga kerajaan saat ini. Orang ini dilahirkan dalam keluarga kerajaan sebelumnya. Namun, dia adalah salah satu dari mereka yang memberontak terhadap tahta bertahun-tahun yang lalu, dan dia sangat dipercaya oleh Kaisar Sun Moon Empire saat ini. Namun, dia tidak mendukung Su Tianran, meskipun Su Tianran telah bekerja keras untuk mencoba membawanya ke sisinya. Nama pria ini adalah Su Guozong, tapi dia sama sekali tidak loyal. Dia besar dalam untung dan uang. Dia telah membantu Kaisar saat ini merebut tahta bertahun-tahun yang lalu, dan mendapatkan obat-obatan yang banyak dan yang lainnya sebagai gantinya, yang merupakan cara dia mencapai peringkat budidaya saat ini. Mereka hanya menjaga gudang, tetapi penjaga ini diperlakukan dengan sangat baik. Kuncinya adalah otoritas mereka, hanya Kaisar sendiri yang bisa menyentuh logam dan peralatan langka di gudang ini, tidak ada orang lain. Bahkan putra mahkota tidak memiliki otoritas ini. Dia memegang kendali penuh atas inventaris dan semua yang ada di gudang ini. Kadang-kadang penyelundupan beberapa orang untuk dijual membawa keuntungan luar biasa, dan Su Guozong sendiri masih seorang pangeran. Dia dihormati, memiliki status dan pengaruh, dan adalah seorang pria dengan kekuatan dan otoritas nyata. Dia memiliki beberapa koneksi dengan militer, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Su Guozong adalah salah satu karakter Sun Moon Empire yang lebih besar. Su Tianran selalu berusaha untuk mengikatnya, tetapi Su Guozong tidak pernah mengkonfirmasi sikap dan posisinya karena dia masih mengharapkan keuntungan dan manfaat yang lebih baik. Pada akhirnya, Su Tianran masih membutuhkan Su Guozong bahkan setelah dia naik tahta karena otoritas dan pengaruh Su Guozong di kekaisaran. Su Guozong adalah seorang pelit klasik. Dia tidak harus datang ke gudang ini setiap hari dengan status dan pangkatnya, dia bisa tinggal di rumah sendiri. Namun, menyimpan semua harta di gudang ini adalah salah satu kegembiraan dan minat terbesarnya. Ini terutama berlaku untuk barang-barang di lantai 2 dan 3. Li Chong adalah manajernya, dan dia sesekali menyelundupkan beberapa logam langka keluar dari gudang. Namun, dia hanya bisa mengambil dari lantai pertama,
dan Su Guozong sangat jelas tentang segala sesuatu di dua lantai lainnya. Su Guozong pergi ke istana kerajaan untuk melihatnya, dan kemudian bergegas kembali ketika mereka menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak judul Douluo. Betapa menakutkan. Situasi di Radiant City menjadi begitu kabur dan buram, jadi dia bergegas kembali sesegera mungkin karena dia khawatir tentang keselamatan gudang, dan juga tentang miliknya. Di mana lagi lebih aman daripada gudangnya 100 meter di bawah tanah. Selain itu, Huo Yuhao dan yang lainnya telah gagal menemukan sesuatu. Su Guozong memiliki istana bawah tanahnya sendiri di gudangnya, yang dilengkapi dengan segala yang dapat dibeli dengan uang. Istana bawah tanahnya bahkan lebih mewah dan mewah daripada rumah seorang pangeran. Di mana Li Chong? Mereka berjalan ke halaman dan memperhatikan bahwa semuanya tampak normal. Su Guozong merasa sedikit lebih yakin saat dia masuk. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki setiap kunci. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kunci untuk lantai 2 dan 3. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Tidak ada yang bisa menggelapkan apapun, bahkan jika mereka mau. Su Guozong memanggil bawahannya yang dapat dipercaya begitu dia memasuki halaman. Dia tahu tentang tipuan Li Chong dan bisnis mencurigakan yang kadang-kadang dia coba, tetapi Li Chong sangat kompeten dan cakap, sementara juga sangat loyal kepadanya, sehingga Su Guozong hanya bisa menutup mata dengan omong kosongnya. Semua orang di sini adalah pembantunya yang terpercaya, dan bagaimana dia bisa menjaga mereka di sisinya jika dia tidak memberi mereka manfaat untuk mengunci mereka. Selain masalah lain, logam langka di sini yang tidak dapat diukur dengan uang adalah salah satu alasan paling penting ia mampu menarik para insinyur jiwa tingkat tinggi ini. Di mana kamu, Li Chong? Ayo keluar, sekarang juga. Su Guozong merasa tidak enak ketika dia menyadari bahwa Li Chong tidak keluar untuk menyambutnya begitu dia masuk. Tetap tidak ada. Su Guozong memiliki banyak pengalaman, dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Matanya terfokus saat dia menurunkan suaranya dan menggeram, waspada. Insinyur jiwa kelas 7 yang dia miliki bersamanya adalah semua individu tingkat tinggi, dan dia juga memiliki 3 insinyur jiwa kelas 8. Suara dentang terdengar ketika mereka merilis alat tanda tangan jiwa mereka dan mengaktifkan pelindung jiwa mereka, bahkan ketika para insinyur jiwa kelas 7 segera mencari di beberapa kamar di sekitar mereka. Namun, Li Chong tampaknya menghilang ke udara. Kamar-kamar lain semuanya kosong, dan tidak seorang pun bisa terlihat. Di tempat ini juga tidak ada yang terjadi. Salah satu insinyur jiwa kelas 7 berjalan keluar dari sebuah ruangan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia memberanikan diri. Tuan, mungkinkah dia minum anggur? Ekspresi Su Guozong berubah lagi dan lagi saat dia menggeram sekali lagi. Tidak, bukan itu. Li Chong selalu setia pada tugasnya. Bagaimana dia berani melangkah keluar dengan semua yang terjadi di luar sebelum ini? Cepat, mari kita periksa gudang. Dia mengaktifkan pelindung jiwanya saat dia berbicara, dan menyerbu ke ruang tengah. Dia membuka lemari pakaian dan mengetuk kode sandi ketika mereka melanjutkan ke lift yang menuju ke gudang. Lift dengan cepat muncul, dan semuanya tampak normal. Su Guozong membawa bawahan tingkat tinggi ke lift. Seorang insinyur jiwa kelas 7 mengetuk dinding elevator dengan ritme dan akrab. Mereka akan turun di lift ketika bergerak, dan kehilangan gravitasi yang kuat menghantam mereka di saat berikutnya. Idiot, apa yang kamu lakukan? Su Guozong marah. Su Guozong secara alami tahu apa artinya kehilangan gravitasi ini. Itu terjadi ketika perangkap lift telah dipicu. Ini bukan satu-satunya pintu masuk ke gudang, tetapi lift ini adalah satu-satunya pintu masuk di sisi mereka, jadi wajar saja jika memiliki mekanisme anti pencurian. Jika ketukan yang salah diberikan, elevator akan langsung meluncur ke bawah, dan akan macet setengah sebelum alarm berbunyi. Lift ini dibangun dari paduan hampir setengah meter, dan temboknya sangat kuat.
Setiap pencuri atau pencuri yang terjebak di dalam lift ini tidak memiliki jalan keluar. Orang-orang telah membuat kesalahan dan terjebak di dalam lift sebelumnya, tetapi mereka yang mengikuti Su Guozong sudah lama menjadi bagian dari penjaga gudang ini, namun mereka masih membuat kesalahan. Lebih jauh lagi, ini adalah waktu yang sulit. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Memang, lift meluncur turun beberapa puluh meter sebelum mereka mendengar suara berdenting lembut. Lift sekarang macet. Insinyur jiwa kelas 7 yang telah mengetuk dinding lift menatap tatapan menghina rekan senegaranya, dan kemudian pada ekspresi marah Su Guozong dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kurasa aku tidak salah mengetuk, tuanku. Kamu tidak berpikir begitu. Aku akan menjagamu saat kita keluar. Cepat, ribut. Dia mengambil kunci emas saat dia berbicara, dan memasukkannya ke dalam lubang kecil dan sederhana di dinding di sisi lain. Adegan aneh terjadi. Kuncinya masuk, tetapi lift jiwa tidak bereaksi. Sepertinya itu benar-benar macet, dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Seorang insinyur jiwa kelas 8 dari perusahaan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Dengar, Tuhanku. Kenapa tidak ada alarm?" Su Guozong terpaku di tempat. Iya nih, jika sesuatu terjadi pada lift, alarm seharusnya berbunyi. Orang-orang dari Illustrious Virtue Hall akan disiagakan, dan alarm juga akan berbunyi di istana kerajaan. Ini adalah alasan mengapa ia menjadi marah ketika bawahannya melakukan kesalahan, karena orang-orang yang mengacau sangat memalukan baginya. Su Guozong memutar kunci emasnya dengan paksa beberapa kali lagi, dan mengkonfirmasi bahwa lift itu tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya menjadi jauh lebih hitam dari sebelumnya. Ada yang tidak beres, seseorang mengacaukan lift. Cepat, buka saja. Insinyur jiwa kita yang berperang jarak dekat akan bekerja pada hal itu, sementara kita semua akan memecahkan dasarnya. Su Guozong memiliki banyak pengalaman, dan dia membuat keputusan dalam sekejap mata. Gudang mungkin telah diserang, dan meskipun ia memiliki keyakinan mutlak pada jebakan dan berbagai mekanisme alat jiwa defensif yang didirikan di dalam gudang, ia masih kikir, dan ia paling takut kehilangan hal-hal yang paling ia hargai. Selain itu, ada beberapa harta yang ia sukai di dalam istana bawah tanahnya. Itu yang ke-9. Ye Yulin penuh kekaguman saat dia menghitung susunan formasi lengkap Huo Yuhao. Tang Wu telah menyelesaikan 9 susunan formasi dalam 1 jam. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia bisa menyelesaikan semua 18 susunan formasi dalam batas waktu 6 jam. 1 jam untuk 9 susunan formasi. Susunan formasi ini juga kelas 6, paling tidak. Para hakim merasa sedikit buruk tentang diri mereka sendiri. Itu bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan yang sama, tetapi tidak mudah untuk tetap berada dalam tubuh dan pikiran sebagai satu negara selama lebih dari 1 jam. Hakim-hakim ini kadang-kadang pergi selama 1 tahun penuh tanpa memasuki negara ini, tetapi Huo Yuhao berhasil mencapainya berdasarkan perintah. Susunan formasi seperti potongan-potongan seni rumit yang Huo Yuhao perlihatkan di meja tulisnya. Huo Yuhao sendiri seperti mesin yang tidak membuat kesalahan sama sekali, mesin yang beroperasi dengan kecepatan dan efisiensi luar biasa. Ye Yulin menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya dan jengkel. Penatua Wang berkata dengan mengejek dari satu sisi, "Apa? Anda berpikir tidak ada banyak yang bisa Anda ajarkan padanya, bukan? Yayasan anak ini dekat dengan standar kita sendiri. Selain beberapa susunan formasi top tier, konsep, dan prinsip, kami hanya lebih baik daripada dia di peringkat kultivasi. Saya pikir kemampuannya dekat dengan insinyur jiwa kelas 7. Mungkin kultivasinya belum mencapai tingkat itu, tetapi kemampuannya pasti ada di sana." Ye Yulin mengangguk pelan dan setuju, "Ya. Jika dia semudah penampilannya, kita para senior harus merasa bersalah. Meskipun dia lumpuh, aku sangat menyukainya. Siapa tahu, mungkin dia akan menciptakan keajaiban di dunia rekayasa jiwa kita di masa depan."
Penatua Wang menghela nafas dan berkata, jangan terlalu memuji dia. Dunia tidak pernah kekurangan bakat dan keajaiban, tetapi mereka yang benar-benar berhasil dalam hidup, dan mungkin akhirnya menjadi legenda di zaman mereka, sangat sedikit dan jarang. Itu tergantung pada arahannya di masa depan. Saat ini, saya ingin melihat seberapa jauh dia dapat mengambil alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan hanya 18 susunan formasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa tidak satu pun dari 9 susunan formasi yang telah ia buat dipersenjatai? Menurut aturan turnamen, setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu alat jiwa. Dia akan melanggar peraturan jika dia memasang senjata eksternal. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Jika dia sangat berbakat, maka dia seharusnya tidak tahu tentang aturan. Saya tidak berpikir kita bisa menebak apa yang dia lakukan tepat sebelum dia menyelesaikan alat jiwanya. Ke-10, ke-11, ke-12. Huo Yuhao terus menyelesaikan susunan formasi, satu demi satu. Jam kelima akan segera berakhir, dan seseorang telah menyelesaikan alat jiwanya pada saat ini. Kontestan pertama yang melengkapi alat jiwa mereka adalah Huang Zheng, yang mewakili aliansi Dusquater dengan Huo Yuhao dan He Kaitu. Alat jiwa Huang Zheng sangat khas baginya. Itu adalah lengan mekanik yang sangat besar, dan panjangnya 120 cm, dengan 3 cakar yang tajam di depannya. Seluruh lengan mekanik akan melekat pada lengannya sendiri, dan itu tampak mengkilap dan reflektif. Apa yang dilakukan alat jiwa ini hanya akan terungkap dalam putaran-putaran berikutnya. Alat jiwa yang bisa digunakan untuk turnamen tidak akan begitu sederhana atau standar, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya hanya dengan melihatnya. Huang Zheng tidak meninggalkan posisinya setelah menyelesaikan alat jiwanya. Sebagai gantinya, dia menyilangkan kakinya dan hanya duduk di sana. Dia sepertinya memasuki meditasi. Seluruh tubuhnya terlihat sangat tenang dan teratur, dan dia tidak tampak tegang, tidak terburu-buru, atau terlalu lambat. Penatua ketiga di area istirahat di bawah panggung kompetisi mengangguk puas. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, yang benar-benar membuat orang khawatir, murid saya menunjukkan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh insinyur jiwa yang luar biasa. Dia sangat tertarik pada Huo Yuhao, tetapi dia masih memiliki banyak kepercayaan pada muridnya. He Kaitu adalah orang kedua yang melengkapi alat jiwanya. Alat jiwa yang telah ia ciptakan menakutkan dan ganas. He Kaitu telah membuat meriam besar. Di permukaan, meriam ini tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa digunakan manusia pada umumnya. Huo Yuhao menggunakan banyak logam langka, tetapi alat jiwanya tidak selalu lebih tinggi dalam volume keseluruhan daripada meriam He Kaitu. Meriam He Kaitu lebih dari 3 meter. Bagian yang paling menakutkan dari meriamnya adalah mulut meriam. Diameternya 2/3 meter. Meriam ini bisa digunakan untuk kolom rumah yang tebal jika ditempatkan secara vertikal. Rasanya sangat tepat atau menopang berat badan. Turnamen ini menyediakan berbagai jenis logam langka, tetapi tidak ada banyak jenis satupun. Oleh karena itu, meriam besar He Kaitu tampak sangat mencolok dan mencolok ketika meriam itu berkedip dengan segala macam warna dari berbagai logam. Sayang sekali, jika ketujuh hakim itu mengevaluasi meriamnya yang besar, mengevaluasinya sebagai pemborosan total tidak mungkin lebih tepat. Dia Kaitu bahkan mungkin tidak bisa menggunakan meriam ini sendiri, dan bahkan jika dia bisa, itu masih sia-sia. Meriam besar ini adalah alat jiwa kelas 7, dan para hakim dapat melihat bahwa itu adalah meriam api kelas 7. Meriam rapid fire sangat berguna di antara alat-alat jiwa kelas 7, karena mereka bisa menembakkan peluru meriam kekuatan jiwa dan peluru meriam jiwa stasioner. Mereka bisa menembakkan semua jenis peluru antara kelas 4 hingga kelas 7. Namun, meriam-meriam cepat seperti itu dipasang di sebuah pangkalan, dan sebuah kereta harus menariknya. Sebuah benteng juga diperlukan di belakangnya sebelum seorang insinyur jiwa dapat mengoperasikannya. Tidak ada yang pernah melakukannya seperti dia tidak punya pangkalan, hanya laras meriam.
Apakah semua susunan formasi di dalam laras meriam? Apakah dia akan membawa meriam di bahunya? Bahkan jika dia bisa menembakkan meriam ini, itu tidak akan gesit sama sekali. Meriam rapid fire-nya tidak bisa mengunci sasarannya, yang berarti bahwa ia harus mengandalkan matanya untuk presisi dan akurasi. Semua orang bekerja lebih cepat dan lebih cepat saat putaran memasuki jam terakhirnya. Sebagian besar kontestan telah memasuki tahap perakitan terakhir mereka, dan mereka secara konservatif merencanakan untuk menyelesaikan 15 menit sebelum waktu yang ditentukan habis. Hanya Huo Yuhao yang berbeda, dia memiliki 3 susunan formasi yang tersisa, dan susunan formasi ini tampak sangat canggih. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat masing-masing. Para kontestan lainnya menyelesaikan alat jiwa mereka satu demi satu. Ada 15 menit tersisa ketika kontestan ke-8 menyelesaikan alat jiwanya, sementara Huo Yuhao masih bekerja pada susunan formasi terakhirnya. Susunan formasi ini sangat besar, hampir sebesar kepala seseorang. Huo Yuhao juga menggunakan lebih dari satu jenis logam langka. Susunan formasi gabungan. Ye Yulin mengharumkan namanya sebagai hakim ketua, dan adalah orang pertama yang memahami apa yang dilakukan Huo Yuhao. Susunan formasi gabungan mengacu pada penggabungan beberapa susunan formasi untuk membentuk susunan formasi baru dan multifungsi. Ini tidak dapat dicapai dengan hanya menghubungkan beberapa susunan formasi bersama. Susunan formasi ini harus dibuat saling melengkapi, dan merupakan teknik yang hanya bisa digunakan oleh insinyur jiwa tingkat atas. Tidak heran dia membutuhkan waktu lama untuk susunan formasi terakhirnya. Dia mungkin menggabungkan 3 susunan formasi yang berbeda. Apakah dia punya cukup waktu? Ye Yulin menatap jam pasir. Ada sedikit yang tersisa. 1 jam adalah waktu yang sangat singkat ketika membuat alat jiwa. Penatua Wang berbisik, haruskah kita memperpanjang waktu? Ye Yulin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu penting bahwa dia mengklaim kejuaraan? Kami akan membiarkan dia menyelesaikan produknya bahkan jika jam pasir habis sebelum dia melengkapi alat jiwanya. Dia bisa menjadi nomor 1 di hati kita, dan itu sudah cukup. Beritahu para kontestan yang telah menyelesaikan alat jiwa mereka bahwa mereka tidak diizinkan membuat suara, dan mereka tidak dapat mengganggunya. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Mulut Penatua Wang miring ketika dia berkata, kamu sangat bias. Ye Yulin mendengus dingin dan berkata, saya selalu percaya bahwa melindungi yang lemah adalah suatu kebajikan. Penatua Wang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kebajikan yang luar biasa. Baiklah, aku akan pergi. 8 kontestan lainnya dengan cepat menerima pemberitahuan bahwa mereka harus menunggu di tempat masing-masing, dan mereka tidak diizinkan mengganggu Huo Yuhao bahkan jika waktu habis. Dahi Huo Yuhao dipenuhi dengan butiran keringat. Dia tahu bahwa dia berpacu dengan waktu, sementara seluruh hati dan jiwanya ada dalam produksinya, dan rohnya telah dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin. Huo Yuhao bahkan merasa bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar yang telah dia konsentrasikan dalam kondisinya saat ini secara halus mempengaruhi dan mengubah laut spiritualnya, ke titik di mana laut spiritualnya sedang mengalami semacam sublimasi. Pada saat ini, permaisuri es, Skydream Ichewom, dan permaisuri salju semuanya sangat sunyi di laut spiritualnya. Mereka takut membuat suara tunggal akan mengganggu atau menginterupsi dia. Huo Yuhao beruntung berada dalam kondisi saat ini. Dia telah memisahkan rohnya hari ini, dan avatar rohaninya telah menghabiskan waktu yang sangat lama di luar tubuhnya. Sebagian besar master jiwa bahkan tidak berani untuk mencoba sesuatu seperti ini, karena insinyur jiwa yang khas tidak memiliki 1 juta jiwa-jiwa seperti Skydream Ichewom di dalam lautan spiritual mereka yang melindungi asal spiritual mereka. 1 kesalahan bisa menyebabkan semangat mereka hancur berkeping-keping. Namun, eksperimen Huo Yuhao berhasil. Selain itu, avatar rohaninya telah kembali tepat waktu pada saat yang genting, dan rohnya diintegrasikan kembali sementara kekuatan rohaninya menyatu kembali ke dalam tubuhnya.
Ini memberi Huo Yuhao pemahaman yang lebih baik tentang ranahnya yang tidak berwujud yang konkret, dan saat itulah dia dengan cepat memasuki tubuh dan pikiran sebagai satu negara, mengkatalisasi kekuatan spiritualnya untuk bersirkulasi dengan kecepatan tinggi, dan dia bahkan berhasil mengkonsolidasikan sebagian dari dirinya. Wahyu dari sebelumnya, segalanya tampak seperti bersatu. Sebagian besar kekuatan spiritual Huo Yuhao telah ditingkatkan oleh dew musim gugur menusuk full moon yang telah dia konsumsi. Dia telah mengasimilasi ramuan obat, tetapi dia tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan spiritual yang telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh ramuan ini. Pada akhirnya, tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya. Dia bahkan tidak akan mampu menyimpan begitu banyak kekuatan spiritual jika bukan karena mata takdirnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya menyublim sekali lagi, dan sedikit lebih menyatu dengan tubuhnya. Proses integrasi ini setara dengan meningkatkan seberapa banyak yang bisa diambil oleh laut spiritual di otaknya, dan juga meningkatkan kompatibilitas kekuatan spiritualnya dengan tubuhnya. Semakin baik kompatibilitas, semakin ringan beban di tubuhnya ketika dia menggunakan kekuatan spiritual. Meskipun fisiknya tidak membaik, dia sekarang bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual. Awalnya, Huo Yuhao hanya membutuhkan susunan formasi tunggal untuk yang terakhir. Namun, dia masih terbenam dalam keadaan itu, dan dia memberi dirinya tantangan sementara dia merasa terinspirasi sehingga dia bisa memaksa dirinya untuk menjalani sublimasi ini pada tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ini berarti bahwa ia mungkin gagal membuat alat jiwanya tepat waktu, kesempatan ini untuk menyublimkan kekuatan spiritualnya jauh lebih penting daripada turnamen ini. Tentu saja, Huo Yuhao pasti tidak akan mengakui bahwa fakta bahwa kekuatan rohaninya begitu halus dan efisien ada hubungannya dengan dia mencuri bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Tang telah bertemu dengan perusahaan Shrek Academy tidak jauh dari arena turnamen pinggiran barat. Zhang Lexuan mencapai hotel pada waktu yang hampir bersamaan dengan Su Sanxi dan yang lainnya. Zhang Lexuan akhirnya puas ketika dia mengetahui bahwa Huo Yuhao memang membuat rencana untuk Beibei, tapi dia masih mengikuti anggota Tang Sekte saat mereka dengan cepat mengantar Beibei keluar dari kota. Seperti yang Penatua Xuan katakan, Radiant City sekarang berada di bawah darurat militer ketika kerumunan tentara menyerbu ke kota. Semua orang tahu bahwa pasukan ini tidak bisa berbuat banyak melawan para insinyur jiwa yang kuat dan para penguasa jiwa, tetapi membawa mereka berkeliling lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, para prajurit ini bisa membatasi pergerakan dan ruang bernapas mereka. Perjalanan keluar kota tidak terlalu berbahaya, mereka dengan mudah mengeksploitasi kekurangan tembok Radiant City. Zhang Lexuan membantu semua orang keluar kota, dan mereka bertemu dengan Penatua Xuan dan yang lainnya. Huo Yuhao sudah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa ada banyak master roh jahat yang kuat di arena turnamen. Karena itu, Penatua Xuan mengatur agar semua orang beristirahat di sebuah hutan kecil beberapa kilometer jauhnya. Penatua Xuan secara pribadi memulai beberapa tugas pengintaian, karena sulit bagi kebanyakan orang untuk menemukannya dengan kemampuannya. Bocah ini mulai terlihat seperti seorang prajurit tertinggi, Penatua Xuan berpikir dalam hati, ketika dia menyaksikan Huo Yuhao di panggung kompetisi dari jauh, masih bekerja keras. Huo Yuhao telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan Penatua Xuan dapat membatalkan hukuman Huo Yuhao dari terakhir kali ketika mereka kembali ke akademi. Sayang sekali Dubushi dan yang lainnya tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jika saya membimbing mereka di sini. Mata Penatua Xuan mengalir dengan permusuhan dan pembunuhan saat dia terus berpikir. Jika dia bisa mengepung dan melenyapkan 3 organisasi bawah tanah, orang-orang gereja Roh Kudus, dan hakim insinyur jiwa itu, dampaknya pada kekaisaran matahari bulan mungkin akan sebanding dengan membunuh Su Tianran. Tetapi Penatua Xuan sadar bahwa itu hanyalah sebuah fantasi. Ada 5 master jiwa jahat yang juga diberi gelar Douluo di sana,
bersama dengan beberapa insinyur jiwa kelas 9 lainnya. Ada terlalu banyak individu yang sangat kuat di sana, dan orang-orang Akademi Shrek yang saat ini ada di sini tidak akan muncul tanpa cedera bahkan jika mereka bisa mengalahkan kelompok ini. Selanjutnya, pertempuran besar seperti itu membutuhkan waktu, sementara Kekaisaran Sun Moon jelas tahu bahwa Penatua Xuan dan yang lainnya sedang menuju ke sisi barat. Jelas bahwa Kekaisaran Sun Moon disiapkan. Jarum ilahi Sun Moon yang melayang di langit membuat seseorang bahkan sekuat Penatua Xuan merasa sangat terancam. Untungnya, Huo Yuhao telah memberitahu mereka tepat waktu, dan Wang Donger dan yang lainnya memberitahu perusahaan Shrek Academy bahwa wakil pendiri Gereja Roh Kudus dan beberapa penatua ada di sana. Kalau tidak, Penatua Xuan mungkin akan memimpin semua orang untuk melakukan penyergapan. Mereka telah dipisahkan dari sekte tubuh pada saat ini, dan jika musuh dan bala bantuan musuh mereka berhasil mengelilingi dan menjebak mereka, Akademi yakin untuk mempertahankan kerugian besar. Penatua Xuan menimbang pro dan kontra, dan memilih untuk menahannya pada akhirnya. Tujuannya sekarang adalah sederhana, dia ingin memastikan bahwa Huo Yuhao dan He Kaitu kembali dengan selamat. Operasi mereka akan dianggap selesai begitu itu terjadi. Setelah itu, mereka harus menunggu dan melihat kejutan yang menyenangkan dari sinyal hijau Huo Yuhao. Barel meriam yang telah menonjol dari struktur di dalam istana kerajaan Kekaisaran Sun Moon semuanya telah ditarik, sementara pembersihan dan perbaikan dilakukan dengan tertib. Su Tianran masih berdiri di tumpukan puing-puing yang menjadi ruang kerjanya, sementara pendiri Gereja Roh Kudus dan Jing Hongchen berdiri di kedua sisinya. Tuan-tuan roh jahat semuanya lenyap, tidak ada yang tahu di mana mereka menghilang. Kaisar Naga Douluo juga tidak terlihat. Seorang pelayan yang mengenakan jubah prajurit emas berlari ke Jing Hongchen dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jing Hongchen mengangguk dan berjalan ke Su Tianran. Yang mulia, sisi utara, timur, dan selatan telah ditempatkan pada siaga tertinggi, dan masing-masing meriam stasioner kelas 9 masing-masing telah ditetapkan dengan benar. Mereka akan langsung disambar oleh senjata terkuat kita jika mereka berani menerobos dari salah satu sisi itu. Menurut laporan pengintai kami, mereka berpisah beberapa waktu lalu. Kelompok yang dipimpin Akademi Shrek pergi ke sisi barat, sementara tubuh sekte, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo dan yang lainnya memasuki rumah Viscount ke arah timur. Mereka belum melakukan apa-apa setelah memasuki mansion. Mereka tampaknya bersembunyi dan menunggu kesempatan. Menyembunyikan. Su Tianran sedikit mengernyit saat matanya terpejam. Dapatkan seseorang untuk memonitor mereka sedekat mungkin. Kita harus memaksa mereka untuk memilih sisi barat, dan saya tidak berpikir mereka hanya bersembunyi. Jika mereka telah terpisah dari kelompok Akademi Shrek, maka mereka pasti tidak akan menerobos dari sisi barat. Imperial Tutor, dapatkah Anda mengirim beberapa orang dari sisi Anda ke sana? Baiklah. Pendiri Gereja Roh Kudus mengangguk dan berbalik ketika dia menghilang ke dalam kegelapan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali. Aku sudah mengirim beberapa orang. Tanpa orang-orang Akademi Shrek, mereka harus membayar harga berdarah jika mereka ingin memaksa jalan keluar dengan orang-orang yang saya kirim dan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran bekerja bersama. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melepaskan semua yang kami miliki ketika mereka ada di sini sebelum ini, Yang Mulia? Jika kami bertarung dengan kekuatan penuh kami dan jika Anda juga berpartisipasi, kami mungkin bisa mengalahkan lebih dari setengah dari seluruh perusahaan mereka. Mata Su Tianran berubah sedikit ketika dia tersenyum dan berkata, kami berada di dalam ibu kota kekaisaran, dan kami juga berada di dalam istana kekaisaran Radiant City. Jika kita melawan mereka dengan kekuatan penuh kita akan membuat mereka membayar harga berdarah, tentu saja. Tapi kita sendiri juga akan mengalami kerugian besar. Selain itu, mereka memiliki begitu banyak judul Douluo, dan jika mereka mengabaikan aturan yang tak terucapkan dan menyerang kota, seluruh kota akan diboroskan.
Bagaimana saya menjelaskannya kepada warga negara saya jika itu terjadi? Kami harus menghadapi mereka dengan pukulan berat kali ini, sambil memastikan bahwa kami menghindari kerugian sebanyak yang kami bisa di pihak kami. Tidak mudah bagi Anda dan gereja Anda untuk mengasuh anak-anak muda dan talenta juga, bukan? Dia tahu betul mengapa pendiri Gereja Roh Kudus menyarankan untuk bertarung di sini. Pria itu tidak peduli tentang kematian dan kehancuran, dan kematian begitu banyak warga sebenarnya sangat bermanfaat bagi tuan jiwa jahat. Su Tianran ingin seluruh dunia turun ke dalam kekacauan, tetapi bagaimana dia bisa membiarkan Gereja Roh Kudus melakukan sesuatu seperti itu di sini? Yang benar adalah bahwa Su Tianran tidak begitu takut dengan Akademi Shrek dan Sekte Tubuh mengabaikan aturan pertempuran Douluo yang tak terucapkan. Sebaliknya, dia lebih takut bahwa tuan-tuan roh jahat ini akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, dan bahwa mereka akan membunuh kerumunan warganya. Pendiri Gereja Roh Kudus mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak bisa membiarkan bajingan kecil dari Sekte Tang melarikan diri. Aku akan mengubah setiap orang dari mereka menjadi zombie di bawah kendaliku." Dia membenci perusahaan Tang Sek sampai ke inti, karena kematian beberapa tuan jiwa muda yang luar biasa telah memberikan pukulan berat baginya. Hatinya sakit untuk mereka. Su Tianran menjawab, "Jangan khawatir, Imperial Tutor. Perusahaan Shrek Academy pergi ke sisi barat, dan itu berarti mereka akan pergi dari sana. Selain itu, mereka tidak akan pernah menyerah kemuliaan yang telah mereka pegang begitu lama. Shrek Academy berhadapan dengan Tang Sek di final besok, jadi mereka tidak akan pergi sampai turnamen berakhir. Mereka telah meninggalkan kota untuk saat ini, tetapi mereka mungkin akan kembali setelah beberapa saat karena mereka tidak tega meninggalkan anak-anak muda elit itu. Saya dapat menjamin bahwa mereka semua akan tetap ada jika mereka terus menuju sisi barat, dan kita dapat menyimpannya di sini selamanya dengan membayar harga yang sangat kecil." Pendiri Gereja Roh Kudus memiringkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu hampir habis. Tidak banyak pasir tersisa di jam pasir, dan bahkan Ye Yulin mulai merasa sedikit gugup. Tangan Huo Yuhao masih bekerja, dan tampaknya formasi 3-in-1 terakhirnya akan selesai. Bisakah dia membuatnya tepat waktu? Huo Yuhao adalah fokus perhatian setiap orang, dan banyak orang merasa cemas untuknya. Mereka yang paling peduli tentang hasil turnamen ini adalah mereka yang bertaruh dan menempatkan uang mereka di babak ini. Mulut dan tenggorokan semua orang kering pada saat ini. Tentu saja, tidak banyak orang yang memasang taruhan pada Huo Yuhao, dan banyak orang diam-diam mengejeknya. Mereka tidak tahu bahwa Huo Yuhao sedang membuat alat jiwa berbentuk manusia, tetapi benda ini sangat mirip dengan seseorang, dan itu tampak sangat tangguh, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Ye Yulin menarik alat jiwa kedap suara di sampingnya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Jam pasir hampir selesai. Saya akan menghitung mundur dari 10 setelah butiran pasir terakhir turun sebelum putaran ini akan berakhir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi Huo Yuhao sedikit waktu lagi, sebanyak yang dia bisa." Tangan Huo Yuhao berhenti bergerak sejenak ketika dia mendengar suara Ye Yulin, tapi dia dengan cepat melanjutkan pekerjaannya. Pisaunya mengiris dan menciptakan 3 busur melengkung sempurna. Life Guardian Blade Huo Yuhao berkedip terus-menerus, menyentuh dan mempesona seperti biasa, sedangkan susunan formasi di depannya sekarang bersinar dengan cahaya lembut. Itu selesai. Ye Yulin, juri lain, dan mata para kontestan lainnya terbuka lebar. Susunan formasi akhir Huo Yuhao akhirnya selesai pada saat yang paling penting. Dan pada saat itulah butiran pasir terakhir turun dari jam pasir. Hitungan mundur sudah dimulai. 10 Ye Yulin mengangkat suaranya, tetapi juga dengan sengaja memperlambat hitungan mundurnya. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam setelah dia menyelesaikan susunan formasi. Dia hampir lupa bahwa kakinya tidak berfungsi, dan dia sebenarnya secara tidak sadar berusaha untuk berdiri. Kakinya tidak mendukungnya, tentu saja,
dan tubuhnya bergoyang ketika dia hampir jatuh ke tanah. Ye Yulin merasakan jantungnya tenggelam ketika dia menyaksikan Huo Yuhao. Iya nih, dia terus-menerus membuat begitu banyak susunan formasi, dan selain apa yang dia buat sebelum ini, dia harus kelelahan dan menghabiskan. Dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak bertindak benar karena dia terlalu berkonsentrasi. Huo Yuhao menopang dirinya di atas meja agar tidak jatuh. Dia buru-buru mengambil 2 susunan formasi dan berbalik ke arah alat jiwanya yang berbentuk manusia. 9, 8, 7. Tidak peduli seberapa besar Ye Yulin ingin menjadi bias terhadap Huo Yuhao, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas di permukaan. Turnamen ini penting untuk perombakan ketiga organisasi bawah tanah. 6, 5. Gerakan Huo Yuhao cepat, dan dia menggunakan kenyataan untuk membuktikan pada Ye Yulin bahwa desain alat jiwanya yang berbentuk manusia layak dan rasional. Huo Yuhao memasang 9 susunan formasi dalam beberapa detik ini, dan ia bekerja keras agar sesuai dengan 9 susunan formasi yang tersisa. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Hentikan apa yang Anda lakukan, semuanya. Ye Yulin benar-benar mencoba yang terbaik, dan bahkan kalimat terakhirnya sedikit lebih menyeret daripada biasanya. Jepret, Huo Yuhao pada akhirnya tidak mengecewakan, dan dia menempelkan susunan formasi terakhir ke dalam dada alat jiwa berbentuk manusia saat Ye Yulin mengucapkan 3 kata terakhir. Huo Yuhao meletakkan tangannya di atas meja kerajinan di depannya saat dia berhenti, dan jelas bahwa dia sedikit terengah-engah. Huo Yuhao lelah, dan dia bahkan merasa sedikit lelah meskipun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dia telah memberi terlalu banyak dibandingkan dengan orang lain selama 6 jam terakhir. Dia telah membagi avatar rohaninya dan melakukan perjalanan ke gudang bawah tanah itu. Usaha itu telah menghabiskan energinya terus-menerus. Dia juga telah menyalurkan hati dan jiwanya untuk menyusun alat jiwanya, dan telah memasuki tubuh dan pikiran sebagai satu negara setelah avatar rohaninya kembali.